muslimin muslimat semua yang hadir, walau tidak ada gambarnya, walau tidak disebut namanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tiang ini yang paling kuat bukan keramiknya. Keramik ini yang paling lemah, dipukul pakai martil pecah. Yang paling kuat adalah semen yang ada di dalam. Yang paling kuat batu yang ada di dalam. Yang paling kuat besi yang ada di dalam. Tapi dia tidak menampakkan dirinya keluar. Semen di dalam, batu di dalam, besi di dalam. Yang tampil di luar adalah keramik. Kata semen sama besi, keramik ente aja yang di luar, biar kami di dalam. Bayangkan kalau yang keluar besinya. Emang Ustaz pernah ke masjid ada besinya keluar? Ada. Masjid yang belum selesai, besinya keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau mengatakan bahwa acara kita ini, masjid ini, persatuan ini bisa terwujud karena ada orang yang mengalah. Walaupun dia hebat, ada orang yang ditampilkan ke depan. Abdul Somad lah yang tampil ke depan. Tapi apakah Abdul Somad lebih dulu masuk surga? Belum tentu. Betul? Nah, betul kata jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak ada jaminan kita selamat dari neraka. Makanya kita selalu minta 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, belajar dari Masjid Jami Al-Ikhlas bahwa ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah, ada ukiran, ada kaligrafi. Ini terwujud karena semuanya bekerja sama. Ini acara ini kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan terwujud. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, jagalah jamaah. Sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, tadarus berjamaah, makan sahur berjamaah, buka berjamaah. 1 bulan kita diajarkan berjamaah. Tapi begitu masuk Syawal, jamaah hilang. Yang sholat ke masjid tinggal pemain inti, pemain naturalisasi terbang. Pas ditanya kok nggak ke masjid, pulang kampung. Pas ditanya di kampung, nggak ke masjid juga. Ini tidak terjadi di Masjid Jami Al-Ikhlas. Buktinya mana? Masjidnya penuh sampai ke atas, kameramen di mana-mana. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah insyaallah. Kalau kita berjamaah, kita tidak lagi melihat mana Quraisy, mana non Quraisy, mana kulit hitam, mana kulit putih. Tapi yang kita lihat adalah hanifan musliman wa ma ana minal. Ketika Nabi memerintahkan azan, Nabi tidak memintakan hai Abu Bakar mertuaku, hai Ali menantuku, hai Utsman menantuku. Tapi Nabi memerintahkan yang berkulit hitam, orang Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dilihat mana yang suku paling hebat, paling mulia. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah.
Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Bilal hebat. Orangnya masih di dunia. Surga sudah terdengar suara sendalnya di surga. Orangnya masih berjalan di dunia. Suara sendalnya sudah ada di dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Makanya kalau bangun malam, jangan langsung tahajud, jangan langsung sholat taubat, jangan langsung sholat hajat, tapi sholat sunat wudhu. Bagi yang sudah melakukan, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Yang gak mau, inna usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini kadang jamaah ini banyak nanya, ayatnya apa? Ayatnya apa? Padahal yang hafal cuma qul huwallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengatakan bahwa kamu yang sombong dengan bapakmu, yang sombong dengan sukumu, yang sombong dengan hartamu, kamu nggak bisa bekerja sama. Maka Islam datang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, otot kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu, mancungnya, putihnya, gantengnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Sekarang siapa yang mengamalkan hadis ini? Yang mengamalkan hadis ini orang Amerika dan Eropa. Apa buktinya? Orang berkulit hitam bisa jadi menteri luar negeri, Condoleezza Rice. Orang kulit hitam bisa jadi presiden. Siapa namanya? Obama. Orang kulit hitam bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat. Di tempat kita, kalau ada tes seleksi sekretaris, yang lulus yang paling putih. Walaupun IP-nya 2,0 lulus. Karena yang dicari putih. Akhirnya orang kita lomba-lomba ingin jadi putih, wajah putih, leher hitam. Orang barat pergi dari Eropa, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, pergi terbang naik pesawat, beli tiket, hotel, keluar uang ke Bali untuk berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita nggak perlu naik pesawat sudah. Kenapa kita tidak punya percaya diri dengan diri kita sendiri? Ini jadi masalah psikologis ini. Syukuri saja apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jangan menjatuhkan perempuan. Jangan nih bapak bilang ibu hitam, bilang aja warna kamu agak lebih dikit. Bahasa ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam datang, Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Hurairah di hadapan abu-abu ini. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab itu marah dengan Nabi? Bukan karena Nabi sholat. Kalau Nabi sholat, mereka enggak marah. Kalau Nabi puasa, mereka enggak marah. Yang buat mereka marah apa? Nabi menyamakan hamba sahaya yang berkulit hitam, yang miskin, sama dengan Quraisy yang kulit putih kaya raya. Itu yang membuat mereka marah. Mereka tidak mau duduk sama rata. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi ada pejabat, tidak lagi ada diplomat, semuanya sama antara pejabat, diplomat, terhormat, penjual tomat, Ustadz Somad. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustadz Somad ngomong-ngomong begitu, tapi prakteknya di Masjid Jami Al-Ikhlas beda. Ustadz dibuat tempatnya tinggi, dikasih karpet, dikasih kursi, pakai bunga-bunga. Ini hanya pada acara halal bihalal. Tapi kalau acara sholat Jumat ada pakai ini?
Nggak ada. Siapapun orangnya, mau miskin, mau hitam, mau pendek, mau pesek, masuk ke masjid silakan maju ke depan. Tapi jangan nonong jadi imam. Imam sudah ada. Jangan langsung minta jadi khotib. Siapapun yang datang ke masjid ini, maka dia berhak untuk datang pada shaf pertama. Begitulah agama Islam. Tidak ada di pintu diperiksa. Yang pakai jas shaf pertama, yang pakai sarung belakangan. Enggak ada. Yang penting suci, bersih. Allah melihat hati dan amal kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Islam. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk sekolah, ini anak-anak muda nih sekolah, bapak-bapaknya, ibunya pergi ke kantor nggak mandi. Ditanya sama atasan, kenapa kamu